Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait lembaga penjamin simpanan dengan judul Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan. Lembaga penjamin simpanan adalah sesuatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi, lembaga ini berdiri sendiri atau kita sebut independen, yang mana tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Seperti halnya adanya KPK. KPK dibentuk oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak bisa mengintervensinya atau memengaruhinya. Sama halnya dengan LPS ini. Lanjut, latar belakang LPS. Latar belakang LPS pada tahun 1999, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia yang ditandai dengan delikuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat, bisa disebut blanket guaranti. Blanket guaranti memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut digantikan dengan sistem penjaminan terbatas, yaitu LPS. Selanjutnya, gambaran LPS. Dasar hukum. Bentuk konkret perhatian pemerintah itu nampak dalam ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Melalui undang-undang ini, masyarakat yang memiliki simpanan di bank bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap simpanan yang ditanamkannya di bank. Badan hukum berdasarkan Undang-Undang LPS, lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi LPS. Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, turut aktif dan memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak terlepas dari sejarah pembentukannya yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irrational run terhadap bank dan systematic risk. Selanjutnya, tugas LPS. Tugas LPS antara lain: 1. Memutuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Jadi LPS ini seperti yang sudah disebutkan di awal, lembaga yang independen, maka untuk memutuskan dan menetapkan kebijakannya, maka LPS tidak harus menunggu atau menunggu arahan dari pemerintah dahulu, tapi langsung membuatnya itu bisa, karena LPS sendiri berdiri secara independen. 2. Melaksanakan penjamin simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang mana ini seperti poin pertama sama
sama memutuskan. Kalau poin pertama, kalau nomor 3 ini merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Nomor 4, merumuskan dan menetapkan menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Dan nomor 5, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Selanjutnya, kewenangan di dalam menjalankan tugas LPS. Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 1 dan 2 dan Pasal 7, yakni menetapkan dan memungut premi penjaminan. Nomor 2, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta penjaminan. Nomor 3, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Nomor 4, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Dan nomor 5, melakukan rekonsiliasi, verifikasi atau konfirmasi atas data. Dan nomor 6, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Selanjutnya, simpanan yang dijamin LPS antara lain: 1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank 2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, dan prinsip mudharabah, mutolaqoh atau muqayyadah yang risikonya oleh bank. Nomor 3, simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Nomor 4, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan atau joint account. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah atau per bank. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Selanjutnya, sumber pendanaan LPS. Sumber pendanaan LPS yakni 1. Modal awal dari pemerintah sendiri, karena pemerintah sudah berkomitmen kepada lembaga ini dengan menyisihkan kekayaan sebesar 4 triliun rupiah. Nomor 2, kontribusi kepesertaan. Kontribusi kepesertaan ini didapat saat pertama kali bank mendaftarkannya. Nomor 3, premi penjaminan. Jadi premi penjaminan ini diberatkan oleh bank yang atau keanggotaan LPS sendiri dengan per tahunnya kisaran 0,3% dan dibayarkan setiap 1 tahun itu 2 kali atau setiap semester.
Yang keempat, hasil investasi cadangan penjaminan. Selanjutnya, eksistensi lembaga penjaminan simpanan dalam upaya menjaga stabilitas perbankan nasional di era pandemi COVID-19 sangatlah penting karena pandemi COVID-19 secara nyata telah mengakibatkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau permasalahan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional yang berimbas terhadap aktivitas dan perkembangan perbankan nasional. Penyebabnya adalah keterbatasan aktivitas ditambah dengan pembatasan yang dilakukan untuk aktivitas sektor real dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, langkah-langkah pembayaran klaim nasabah. 1. LPS wajib menentukan simpanan nasabah yang layak bayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank tersebut. Kedua, LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Ketiga, jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut. Jadi, bila ada kesalahan atau kekurangannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.